Halo Clickers, kali ini bersama saya Boy Bakamaru di Musik Asik iNews ID dan spesial wawancara hari ini dengan Husein Alatas. Kita langsung wawancara dengan menggunakan aplikasi online langsung ke kediaman dari Husein Alatas. Ayo kita simak. Halo Clickers, berjumpa kembali di Musik Asik iNews ID bersama saya kali ini Boy Bakamaru. Dan saya sudah ada kesempatan interview from home dengan Husein Alatas. Halo bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik, waalaikumsalam. Ini posisi di mana nih bro? Posisi di rumah. Ini gue udah karantina lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan? Lebih dari sebulan, sekeluarga nggak ada yang keluar rumah sama sekali. Serius? Dari pagar nggak keluar? Nggak, sama sekali. Oh, nyokap sih. Nyokap sempat kayak dia kayak stok di dapur udah mulai bener-bener habis gitu. Terus nyokap waktu itu sekalian beri barang-barang keperluan pribadinya yang memang primary gitu ya, nggak dibeli. Terus sekalian beliau beli barang-barang dapur sih, gitu-gitu doang sih paling. Belanja seminggu sekali, berarti? Belanja kalau habis aja. Ini bener-bener emang diirit-irit juga sih. Jadi kalau biasanya belanjanya lebih cepat nih lebih lama gitu. Order makanan online nggak? Makanan online kemarin sempat cobain order, tapi sampai sini sayurnya layu, terus dagingnya udah nggak seger, jadi kayaknya beli di minimarket sih jadinya. Nyokap sebenarnya pengen banget ke pasar, tapi ternyata dapat informasi pasar di dekat sini, pasar tradisional ya, di dekat sini kemarin ada yang jatuh mendadak gitu, dan akhirnya banyak petugas-petugas yang datang lengkap dengan pakaian hazmatnya ke sana. Jadi ya nyokap makin was-was lah untuk datang ke pasar tradisional gitu. Istri nggak ada mencoba mau melanggar aturan dikit keluar rumah? Enggak ya? Nggak ada yang ya, istri ya sama fokus sama anak lah, karena memang kan di rumah nggak ada pembantu kan, jadi memang istri lebih suka ngurusin anak secara langsung, jadi tiap hari memang dia ngurusin anak gitu. Kalau pantauan di lingkungan si pemerintah Bekasi ya lo ya? Ya. Lumayan strict nggak sih? Lumayan. Di Galaksi udah sekitar hampir 3 mingguan polisi itu selalu muter-muter di area perumahan Galaksi sampai ke area-area ruko-rukonya gitu ya, dan ngasih himbauan. Dan juga sekarang bahkan kalau udah ada yang ngumpul-ngumpul, bukan himbauan lagi, udah ditindak dengan tegas. Depan rumah juga selalu lewat-lewat tuh pakai pengeras suara gitu, ngasih himbauan sambil jalan, naik motor, naik mobil, itu sehari bisa 2 kali gitu. Oke. Berarti kalau keluarga juga nggak terima tamu dong? Enggak ya? Sementara ini enggak. Ada yang mau datang? Sempat ada? Banyak sih sebenarnya. Ya sebenarnya sih gak enak juga mas ya, tapi sempat gue kasih tahu ke mereka kalau ini keputusan keluarga gitu kan, karena mama sama abah juga mutusinnya kayak gitu. Sementara kita jangan ada yang keluar rumah dan jangan ada yang terima tamu juga, cuma sampai epidemi ini selesai, cuma sampai corona ini selesai doang gitu. Karena kan gue punya anak kecil kan, punya anak bayi kan, masih setahun gitu, jadi kita kayaknya pikirannya tuh berkali-kali lipat dibanding yang lain mungkin kalau yang belum punya anak bayi gitu, karena daya tahan, apalagi gue punya orang tua juga, bokap umurnya udah di atas 65 gitu kan, nyokap juga di atas 55 gitu, jadi kekhawatiran kita juga kayak lipat ganda gitu. Oke nih bro, kan ini kan pas banget ya momen seperti ini. Memang lo udah persiapin dulu sebelumnya atau dalam waktu yang masa pandemik ini lo bikin lagu terbaru lo yang religi ini atau bagaimana? Ya, justru lagu ini sebenarnya diciptainnya tuh udah sekitar 5 tahun yang lalu kali mas. Oke, ciptaan lo sendiri? Tahun yang lalu kali. Ciptaan gitaris gue, Mas Irul. Mas Irul ini juga yang bikin lagu Si Kasihnya Ayu Ting Ting juga. Gue kenal beliau udah hampir 13 tahunan gitu, dan beliau gitarin gue. Maksud gue off air on air segala macam, selama ini dia ngiringin gue udah sekitar 5-6 tahunan juga gitu. Jadi lagu ini udah lama dia bikin, dan
nggak tahu ya, gue di akhir tahun kemarin sekitar bulan November Desember gitu tiba-tiba dapet ide bukan pengen rilis lagu religi tapi pengen rilis lagu itu gitu, lagu La Ilaha Illallah itu. Jadi gue denger lagu itu udah lama banget sebenarnya. Lagu itu udah pendengarkan ke gue tuh udah lama banget, udah sekitar 2-3 tahun yang lalu, dan Mas Irul bikinnya sebelumnya lagi gitu. Ketika diperdengarkan, gue tuh kayak cuma save di handphone, dengerin aja gitu. Oke, lagunya bagus, tapi gue belum terpikir juga mau rilis lagu religi waktu itu. Jadi gue keep aja di galeri gue. Terus ketika bulan Desember akhir itu adalah momen dimana gue kayak stuck, kayak nggak tahu mau rilis apa gitu loh, kayak nggak tahu mau berkarya apa. Dan memang gue salah satu musisi yang seneng banget bereksperimen sama subgenre gitu loh. Kayak gue rilis lagu yang kemarin terakhir itu Dosa tuh lagunya agak-agak tropicana gitu. Terus sebelumnya beneran rock ballad, sebelumnya lagi lebih pop rock gitu. Terus kali ini gue mentok banget dan tiba-tiba Desember itu terlintas di kepala gue untuk rilis lagu itu La Ilaha Illallah. Terus gue sounding ke Mas Irul kan. Ketika gue sounding ke Mas Irul, dia juga kaget gitu karena lagu itu sebetulnya dari awal dia bikin 5 tahun yang lalu sampai Desember kemarin itu lagu itu udah pernah pindah ke sekian banyak artis sebenarnya, tapi nggak ada yang rilis. Oke. Gitu. Jadi dikasih ke label A dengan artis itu, Mas Irul ngerasa kayak nggak kawin gitu, akhirnya nggak jadi gitu. Terus dikasih ke label B, begitu juga C dan seterusnya gitu sampai. Dan sebetulnya artis juga gue kenal gitu, tapi nggak jorok mungkin sama mereka. Akhirnya gue dengan sangat simpel, tanpa meeting, tanpa apapun itu, cuma sekedar sounding doang sama Mas Irul, kita langsung rekam kasar. Setelah itu langsung direkam profesional, habis itu langsung gue tunjuk salah satu kawan gue untuk mixing mastering. Terus gue ketemu sama Bang Sandy Kanester. Bang Sandy Kanester juga mengajukan diri gimana kalau misalkan distribusi digitalnya dan juga RBT-nya, urusan digitalnya semua dia yang pegang gitu, karena dia punya label independen juga namanya Weekend Production. Akhirnya gue kerjasama sama Mas Sandy Kanester, dirilis secara indie dan dibantu sama teman-teman media juga. Alhamdulillah 18 April kemarin rilis. Boleh ini nggak sedikit bro, part paling lo suka, boleh nyanyi dikit nggak? Buat klik bagian matchnya itu syahadat soalnya kayak gini. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Oke. Ya itu tadi single religi terbaru dari Husein yang sudah banyak diputar di radio-radio, dan semoga bisa sukses dan bisa menemani para clickers untuk bisa tetap beraktivitas di rumah sekaligus untuk menjalani ibadah puasa.